Secara harfiah, pimpin bermakna bimbing atau tuntun. Kepemimpinan bermakna perihal pemimpin atau cara memimpin. Dalam pengertian umum, kepemimpinan adalah suatu proses ketika seseorang memimpin, membimbing, memengaruhi, atau mengontrol pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain. Pemimpin adalah seseorang yang menggunakan kemampuannya, sikapnya, nalurinya, dan ciri-ciri kepribadiannya yang mampu menciptakan suatu keadaan, sehingga orang lain yang dipimpinnya dapat terpengaruh dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pemimpin dapat juga diartikan sebagai pencetus, pembentuk, penggerak segala sesuatu yang dapat memengaruhi anggota dengan segala tujuan yang dicapai. Pemimpin adalah orang yang biasa disebut orang yang dituakan, didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Memiliki ungkapan yang mengandung pengertian bahwa seorang pemimpin yang baik dan benar adalah orang yang dituakan di masyarakatnya. Namun, di antara pemimpin dan masyarakat, tidak ada pembatas yang menjadi pemisah dan haruslah saling bekerja sama. Dalam ungkapan lain kembali ditegaskan, didahulukan dapat diraih, tinggikan dapat dijangkau, dekatnya tidak beranjak, jauhnya tidak berantara. Maksudnya, sebagai seorang pemimpin, tidak boleh memiliki sifat dan sikap yang angkuh. Menurut karya Tenas Effendi, dalam budaya Melayu, amanah menekankan pentingnya kepercayaan, integritas, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas atau tanggung jawab yang diberikan. Pemimpin Melayu yang dapat dipercaya diharapkan mampu mengendalikan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat atau kelompok yang dipimpinnya. Ia diharapkan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan dan tindakan. Wadhana ialah suatu kecerdasan, kebijaksanaan, dan ketajaman pikiran. Seseorang pemimpin Melayu yang memiliki sifat wadhana diharapkan untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang situasi yang dihadapi serta kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan efektif. Wadhana membantu pemimpin dalam mengatasi tantangan dan masalah yang mungkin muncul dalam pengelolaan atau kepemimpinan suatu golongan ataupun seluruh masyarakat Melayu. Tablik merupakan pentingnya penyampaian pesan dan kemampuan untuk memengaruhi orang lain secara positif. Seorang pemimpin Melayu yang memiliki sifat tablik diharapkan untuk mampu menyampaikan visi, nilai, dan tujuan dengan cara yang baik dan meyakinkan kepada para pengikutnya. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan menginspirasi orang lain adalah kunci dalam kepemimpinan Melayu. Sidik merupakan sifat yang berarti kebenaran, kejujuran, dan konsistensi dalam kata dan tindakan. Seorang pemimpin Melayu yang memiliki sifat sidik dihormati karena kejujuran dan kesaksian yang benar. Kehadiran sifat sidik dalam seseorang pemimpin membantu membangun kepercayaan yang kuat di antara pengikutnya, yang merupakan aspek penting dalam membentuk hubungan yang baik antara pemimpin dan pengikut dalam budaya Melayu. 10 sifat kepemimpinan Melayu. Yang pertama, tuah ayam pada sisiknya. Yang
kedua, tuah manusia pada baiknya. Yang ketiga, tuah kain pada temunya. Yang keempat, tuah kayu pada elok buahnya. Yang kelima, tuah Melayu elok maruahnya. Yang keenam, elok kain elok raginya. Yang ketujuh, elok pemimpin elok negerinya. Yang ke-8, elok forak sedap dipakai. Yang ke-9, elok pemimpin elok akhlaknya. Yang ke-10, elok akhlak memimpin sesuai. Azas-azas kepemimpinan. Asas-asas kepemimpinan dalam budaya Melayu adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman utama bagi pemimpin dalam mengelola dan mengatur suatu organisasi dalam budaya Melayu. Berikut adalah beberapa asas-asas dalam kepemimpinan budaya Melayu. 1. Takwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat kepadanya. 2. Ingarsa sung tuladan, memberikan suri tauladah di hadapan anak buah. 3. In madya mangun kasa, ikut bergiat serta mengunggah semangat di tengah-tengah anak buah. 4. Tutwuri handayani, mempengaruhi dan memberi dukungan dari belakang kepada anak buah. 6. Ambek Brahma Arta, dapat memilih dengan tepat mana yang harus didahulukan. 7. Prasaja, tingkah laku yang sederhana dan tidak berlebihan. 8. Satya, sikap setia yang timbal balik dari atas terhadap bawahan dan bawahan terhadap atasan dan ke samping. 9. Gemi Nasli, kesadaran dan kemampuan untuk membatasi penggunaan dan pengeluaran segala sesuatu yang benar-benar diperlukan. 10. Belaka, kemampuan, kerelaan, dan keberanian untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya. 11. Legawa, kemauan, relaan, keikhlasan pada saat penyerahan tanggung jawab dan kedudukan kepada generasi berikutnya. Asas-asas kepemimpinan dalam budaya Melayu ini adalah dasar utama bagi pemimpin dalam mengelola dan mengatur sesuatu organisasi dalam budaya Melayu secara efektif dan efisien. Sistem kebudayaan Melayu yang menangkup ide, aktivitas, dan hasil karya budaya Melayu melekat pada nilai dan hasil karya baik berupa fisik dan non-fisik. Kesimpulannya, seorang pemimpin dalam masyarakat Melayu punya peranan penting dalam memimpin dan menentukan nasib bangsa dan negaranya. Oleh sebab itu, orang Melayu sangat berhati-hati, hormat, dan cermat dalam memilih pemimpin. Pemimpin Melayu dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat dan menggabungkan karakter-karakter ini dalam kepemimpinan mereka. Dalam kepemimpinan Melayu, pemimpin adalah orang yang biasa disebut orang yang dituakan, didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Memiliki ungkapan yang mengandung pengertian tersebut, maka seorang pemimpin yang baik dan benar adalah orang yang dituakan oleh masyarakatnya. Dan seorang pemimpin yang baik dan bijak adalah pemimpin yang bersifat amanah, fatanah, tabligh, dan sidik.